Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Habsy Al-Fakir Channel kembali ke hadapan Anda untuk berbagi seputar kisah dan info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Jika beribadah mengharap surga, maka akan merusak keikhlasan. Jika beribadah karena takut neraka pun akan menodai niat lillahi ta'ala. Benarkah demikian? Lalu, seandainya ibadah tak mengharapkan surga dan takut neraka, bagaimana niat dan motivasi yang benar dalam beribadah? Memang benar, ada beberapa perkara yang dapat merusak keikhlasan. Namun, ternyata mengharap akhirat bukanlah salah satunya. Hal ini dilihat dari beberapa aspek, bahwasanya seseorang tidaklah rusak niatnya jika mengharap surga dan takut azab neraka. Penyebutan surga neraka dalam Al-Quran sebagai motivasi amalan. Allah menggambarkan tentang kehidupan surga agar manusia mengharapkannya, juga menggambarkan tentang neraka agar manusia menghindarinya. Pengabaran ini tentu bukan tanpa alasan. Betapa banyak firman Allah yang menyebutkan keindahan dan kenikmatan surga. Salah satunya ada dalam surat Al-Mutaffifin. Setelah disebutkan kenikmatan surga, Allah kemudian berfirman, "Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba." Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 26. Manusia diperintahkan untuk berlomba-lomba meraih surga. Caranya dengan melakukan ibadah atau amal soleh. Al-Quran pula menyebutkan dengan jelas bahwa surga merupakan balasan dari amalan soleh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah darinya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107-108. Demikian pula dengan neraka. Al-Quran menyebutkan kengeriannya dan amal buruk yang dapat mengantarkannya ke sana. Rasulullah pun mengharap akhirat. Betapa banyak doa-doa Rasulullah agar diberikan surga dan dijauhkan dari neraka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengajarkan para sahabat untuk memohon surga dan berlindung dari api neraka. Suatu hari, Rasulullah bertanya kepada seseorang, "Doa apa yang kau baca di dalam sholat?" Orang itu menjawab, "Aku membaca tahiyat, lalu aku ucapkan, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar." Aku memohon padamu surga dan aku berlindung dari siksa neraka. Aku sendiri tidak mengetahui kalau engkau melantunkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Kami memohon surga atau berlindung dari neraka." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Para nabi juga mengharap surga dan takut neraka. Bukan hanya Rasulullah, para nabi lain juga melakukan amalan dengan mengharap surga dan takut akan neraka. Nabi Ibrahim misalnya, doa beliau termaktub dalam Al-Quran, "Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan, dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia termasuk golongan orang-orang yang sesat, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan." Begitu juga dengan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Allah memuji keduanya sebagai hamba yang beribadah dengan harapan akan surga dan cemas mendapat azab neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya
Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam Majmu' Al-Fatwa, meminta surga dan berlindung dari siksa neraka adalah jalan hidup para nabi Allah, utusan Allah, seluruh wali Allah, ahli surga yang terdepan, as-sabiqun al-muqarrabun, dan ahli surga pertengahan, ashabul yamin. Beribadah dengan ikhlas, mengharap pahala, baik balasan surga ataupun dihindarkan dari neraka, tidaklah merusak keikhlasan dalam ibadah. Bahkan itulah makna ikhlas, yakni beribadah dengan harapan kepada Allah agar Dia membalasnya dengan surga, beribadah dengan takut akan siksa neraka. Dengan dua hal itulah seorang hamba dapat bersemangat melakukan ibadah. Bahkan salah satu sifat orang yang beriman ialah beribadah dengan rasa takut dan harap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Quran Surat Al-Isra ayat 57. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.